Inilah pintu masuk menuju ke tempat Sendang Made. Lokasi Sendang Made berada di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Sendang Made adalah situs petilasan bersejarah peninggalan Prabu Airlangga. Sendang Made berasal dari kata sendang yang artinya kolam, dan Made yang merupakan nama desa di mana kolam-kolam yang tak pernah kering itu berada. Sendang Made dulu dikenal sebagai Dempo Madukara, yang mungkin kemudian disingkat menjadi Dema dan dibalik menjadi Made, yang lalu menjadi nama desa. Dinamakan Sendang karena ada banyak kolam di kompleks petilasan Raja Airlangga ini. Ada satu kolam utama berukuran 8 x 11 meter yang dinamakan Sendang Gede. Ada kolam-kolam lain yang berukuran lebih kecil di sekitar Sendang Made. Setiap kolam bahkan punya nama sendiri-sendiri, yaitu Sendang Payung, Sendang Padusan, Sendang Sinden, Sendang Omben, dan Sendang Derajat. Ritual pelantikan sinden biasanya dihelat setahun sekali di bulan Suro dan dilakukan bersamaan. Seorang perempuan yang akan menjadi sinden atau sang dalang dalam pementasan wayang harus dimandikan terlebih dahulu di Sendang Made karena mengikuti aktivitas yang menjadi cikal bakal ritual yang dilakukan Raja Airlangga. Tidak ada bukti apapun yang membuktikan bahwa Sendang Made adalah peninggalan Raja Airlangga. Namun cerita turun-temurun sudah menjadi bukti paling kuat yang merujuk pada sejarah tempat ini. Ada kemungkinan Sang Prabu menggunakan nama Made sebagai nama samarannya ketika dalam pelarian, yang kemudian menjadi asal-usul nama desa. Awal ceritanya, Sang Raja yang merupakan seorang pangeran dari Bali ini sedang melangsungkan pernikahan dengan Putri Dewi Sekarwati yang merupakan anak dari paman matrilinelnya. Ketika pesta pernikahan sedang digelar, tiba-tiba ada serangan dari tentara Raja Wurawuri dari Tulungagung. Sang pangeran Bali dan pengantinnya lari ke pedalaman Made di Jombang, ditemani asistennya Empu Narotama dan pengikutnya termasuk para Dayak. Pedalaman Made yang dipilih untuk lokasi persembunyian adalah lokasi wisata Sendang Made sekarang. Dulunya Desa Made adalah hutan belantara, sehingga lokasi ini dirasa cukup aman dari kejaran tentara Tulungagung yang memburunya. Lokasi itu kemudian menjadi rumah persembunyian sang raja. Sang Prabu ditemani asistennya Empu Narotama dan para dayang hidup selama 3 tahun di Sendang Made. Selama masa pelarian ini, Raja Airlangga menyamar menjadi rakyat biasa yang bekerja sebagai pembuat kerajinan, pengrajin emas, dan sesekali berprofesi sebagai grup kesenian keliling. Selain sebagai destinasi wisata sejarah petilasan Raja Airlangga, Sendang Made juga menjadi destinasi wisata budaya karena adanya ritual adat kumkum yang rutin dilakukan di Sendang Made. Kumkum yang dalam bahasa Jawa artinya berendam atau mandi di kolam, dulunya dilakukan oleh Raja Airlangga. Sang Prabu dulunya sering melakukan nyepi di kolam ini. Aktivitas nyepi ini semacam meditasi yang dilakukan dengan mandi berendam dalam sendang. Kolam-kolam ini semacam bathtub yang berfungsi sebagai tempat sang raja membersihkan diri. Tapi dalam versi alami dan tradisionalnya, bisa jadi setelah mandi beliau tampak bersih dan segar setelah tandak ngamen keliling, sehingga penampilannya makin menarik dan makin laris sebagai pengamen. Karena makin laris dalam aktivitasnya dalam tandak ngamen,
Masyarakat pun meyakini dengan melakukan ritual ini akan laris tanggapan seperti yang dialami Raja Airlangga saat menyamar menjadi pengamen. Selain itu, keinginan Sang Prabu juga terpenuhi. Dari kisah ini akhirnya muncul tradisi kumkum yang digelar setiap tahun pada bulan Suro. Ritual kumkum alias berendam ini kemudian menjadikan Sendang Made sebagai lokasi jujukan para sinden atau siapapun yang ingin mendapatkan kejayaan dalam karirnya. Dipercaya siapa yang melakukan ritual kumkum di dalam kolam Sendang Made akan mendapat apa yang diinginkan, dan mitos-mitos itu seakan menjadi kenyataan. Menurut sang juru kunci, berendam dalam kolam hanya sebagai media, meminta hajat tetap pada Allah Sang Pencipta, dan yang paling penting adalah keyakinan. Orang-orang yang kumkum di Sendang Made umumnya memiliki harapan tersendiri.